Oh iya Dil, gue penasaran sih Dil, ini petaninya di mana, pengolahannya di mana gitu. Ya, kalau gitu kita cari aja ya. Iya ya. Kawan-kawan, karena mumpung kita udah di sini, jadi kita nggak bisa melewatkan ini. Kita coba cari di mana kopi ini ditanam, siapa yang menanamnya, dan bagaimana pengolahannya hingga sampai di meja ini. Yuk, ikuti perjalanan ini sampai selesai di kaki Gunung Karang di Pandeglang. Sip. Hai teman-teman, salam Expania. Yuk kita berburu oksigen untuk memastikan kita tetap sehat dan waras. Yes. Nah teman-teman, Expania masih berada di lereng Gunung Karang, Pandeglang, Provinsi Banten. Salah satu sarang oksigen yang paling indah di Indonesia dan bahkan di dunia. Gak percaya? Yuk join dengan Expania. Teman-teman, video ini kami buat sebagai panduan bagi teman-teman yang super sibuk dan jarang liburan. Yuk saksikan video ini sampai selesai karena akan ada inspirasi tempat liburan yang baru, mudah dijangkau dan efisien tentunya. Teman-teman, ternyata kami benar-benar terpesona dengan rasa sensasional kopi Robusta Gunung Karang yang pahitnya bol banget, tetapi punya rasa yang berbeda di ujung lidah. Ada sedikit pedas dan manis-manis. Dan karena kami penasaran, kami mencoba untuk menghubungi salah satu tokoh masyarakat di Kampung Sanim, Desa Juhud di lereng Gunung Karang. Ini dia. Kawan-kawan, kita akan coba telusuri jejak awal dari kopi Gunung Karang ini, dan kita akan ketemu seorang petani kopi. Dan teman-teman, setelah kami sampai di Kampung Sanim, masyarakat mengarahkan kami untuk datang ke kebun kopi di pinggir hutan, dan masyarakat menyebutnya hutan kopi. Ya, hutan kopi teman-teman. Sebuah tanda tanya besar kenapa tempat tersebut disebut dengan hutan kopi. Oh, bapaknya. Untuk menuju hutan kopi, kami melewati jalan setapak di antara perkebunan warga yang hari itu terasa sangat luar biasa. Udara sejuk dan kembali suara tengoerek menjadi teman perjalanan kami. Wow, kawan-kawan, akhirnya kita sampai di sarang kopi. Jadi ini bukan hanya sarang oksigen, tapi banyak sekali kopi. Kita berada di tengah-tengah perkebunan kopi masyarakat lokal di lereng Gunung Karang di Pandeglang. Jadi ini banyak, umumnya di sini adalah kopi Robusta ya, Robusta lokal. Dan ini salah satunya. Ciri-ciri kopi Robusta di sini itu katanya dia buahnya lebih kecil-kecil. Dan rasanya tadi itu pahitnya tebal dan sepet. Nanti kita tanya sama juru kuncinya di atas sana. Oke. Sampai di sana kami bertemu dengan Bapak Tarzan yang sedang bersantai. Beliau adalah salah satu petani kopi. Dan tanpa butuh waktu yang panjang, keakraban terbangun di antara kami. Lalu beliau mengajak kami untuk melihat kebun kopi yang terlihat sangat berbeda dari kebun-kebun kopi lainnya yang pernah saya kunjungi. Di sini terasa sangat alami dan tentunya juga lebih tenang. Teman-teman, akhirnya kita sampai di sarang. Tuh. Disinilah kopi Gunung Karang itu berasal. Oke. Tapi ini udah pernah berbuah kan? Ini mulai udah itu kan tuh ada bekasnya kan? Oke. Siap. Ada bekas-bekasnya. Jadi Arabica udah bisa tumbuh di sini kan ya? Tumbuh. Kalau soalnya dari dulu ini cuman dulu udah dibuang lagi karena apa? Matangnya tuh separuh-separuh. Oke, jadi masyarakat lebih memilih menanam Robusta aja. Robusta gitu. Kalau di sini perbedaan yang mencolok antara Robusta dengan Arabica itu apa ya? Mulai daunnya atau buahnya? Daun sama buah beda. Oke, kalau Arabica daunnya? Arabica ini daunnya kecil kan? Oke, keriting. Keriting ya. Ya. Tapi kalau Robusta lebar begini ya? Lebar, ada yang bulat, ada yang panjang. Oke. Tergantung kita robustanya.
Bukan robusta, bukan. Kayak seperti arabica daunnya. Oke. Kopi jantan ya berarti. Itu bang tuh bahas boleh. Kayak seperti meninjau kan ya. Saya masuk kecil tuh kayak seperti gini nih. Tuh saya tuh. Oke. Itu cetak ini. Itu kan gede kan? Iya benar-benar. Ini bukan di sini aja ini. Sampai ke atas ini sayang. Oh. Wah, tinggi. Kawan-kawan, yang unik dari kebun kopi di sini adalah tuh, kopinya tumbuh di antara bebatuan, Di atas batu. di atas batu dan ya gitulah. Membuat unik ya. Jadi oke, kita lihat lagi lah. Masih penasaran. Kawan-kawan, ini dia. Jadi memang masyarakat di lereng Gunung Karang ini menanam kopi, istilahnya kayak tumpang sari. Jadi ada kopi, ada cengkeh, ada melinjo juga. Ini lumayan kawan-kawan kita naik. Tapi ini dia cengkehnya, banyak bertebaran ya, berada di antara tanaman kopi. Makanya rasa kopinya itu sedikit berbeda. Jadi ada karakteristik khas unik dari Gunung Karang itu. Nangka juga ada. Yes teman-teman, tidak terasa memang Bapak Tarzan terus mengajak kami masuk lebih jauh dan lebih dalam melewati bebatuan di antara kebun-kebun kopi, pohon melinjo, cengkeh, nangka, dan banyak lagi. Sebuah keanekaragaman hayati yang luar biasa yang masih dimiliki oleh ekosistem di lereng Gunung Karang. Lagi panen lokal. Asik. Ini di luar ekspektasi kita. Ayo. Udah? Keren. Dia nggak terlalu terik ya? Iya. Kadang jam 5 pagi sama Evan ini. Jadi lihat mon pagi katanya. Saya baru lama. Wow. Ya Allah. Subhanallah. Kawan-kawan. Lagi jualan seperti biasa. Wow. Ini benar-benar di luar ekspektasi kita teman-teman. Tuh. Dataran rendah Banten. Oh, terhampar luas di depan kita. Speechless. Setelah melewati medan yang tidak terlalu sulit, tetapi dari sini kami mulai memahami kenapa tempat ini disebut dengan hutan kopi. Lalu kami mencoba mengamati tempat ini dari ketinggian melalui drone. Dan memang tempat ini jauh lebih terlihat seperti hutan dan bukan kebun. Vegetasinya sangat rapat dan hijau. Dan ini merupakan aset dan kekayaan utama bagi makhluk hidup yang ada di lereng Gunung Karang ini. Tidak hanya manusia, tetapi juga makhluk hidup yang lainnya. Dan tepat di bawah sana teman-teman, di lahan yang sedikit terbuka tersebut, di saung yang sangat sederhana, di sanalah tempat kami ngopi kali ini. Amazing, yes. Teman-teman, di salah satu pojok di Gunung Karang ini kami bertemu dengan Kang Maman, seorang petani kopi yang mempunyai visi besar tentang kopi Gunung Karang. Dan ternyata Kang Maman juga sedang mengembangkan bisnis kopi lokal, kopi Gunung Karang tentunya, dengan brand Tawon Banten Coffee, kopi Kang Maman. Dan dengan senang hati beliau menyeduhkan kopi langsung untuk kami siang ini. Wow. Bukan nih kalau kayak gini. Iya.
Yes, teman-teman, akhirnya kita ketemu dengan juru kunci nih yang megang ini. Wow, tadi teman-teman lihat kita di perjalanan ketemu banyak sekali di antara kebun-kebun kopi yang memang itu dikelola secara tradisional oleh masyarakat di kaki Gunung Karang di Pandeglang ini. Dan saya sudah bersama dengan Kang Maman. Dan juga dengan Kang Bapak Tarzan. Pak Tarzan ya. Tadi yang udah kita ngobrol. Kita coba Sarohin satu lagi. Iya, nih. ada Pak Rohim. Kang Rohim ya. Kuncen. Iya, sip. Jadi Kang, saya mau nanya, tadi kita udah coba nih di Lembur Kula itu ada kopi khas Gunung Karang katanya kan. Saya coba. Lembur Kula ya. Ya. Terus rasanya itu pahitnya itu padat, Kang. Terus yang ngerasain ada rasa-rasa agak pedas. Terus juga agak ada manis-manis. Jadi robustanya itu nggak tok pahit gitu loh. Itu apa yang membedakan antara kopi robusta Gunung Karang dengan yang lain nih, Kang? Kebetulan memang di sini ini kopi kebanyakan proses masih alami ya. Oke, natural ya. Disebutnya kalau di sini di umum itu proses hanei. Hanei, oke, siap. Hanei orang berpikir kayak madu gitu ya. Iya. Sebenarnya proses hanei itu kopi yang utuh dibelah tanpa sentuhan dari si air sendiri. Jadi memang secara natural aja diprosesnya sampai kering. Otomatis si biji itu menyerap buah-buahan yang di dalamnya. Manisnya diambil semua. Jadi ada sedikit manis-manis. Gitu. Jadi nggak dikupas gitu ya? Tidak dikupas. Jadi si biji itu dibelah saja, langsung dijemur. Kebanyakan di sini seperti itu. Makanya ada keluar sedikit manis tuh ya. Iya. Jadi pas di akhirnya itu nggak pahit lah gitu. Pahitnya itu ada rasa gitu. Karena biasanya kan Arabica ya yang punya rasa-rasa. Ya, buah-buahan mereka dominan. Tapi ini Robusta memang pahit, tapi ada. Jadi itu karakternya kawan-kawan. Ini layak dicoba buat teman-teman yang penasaran tentang buat teman-teman yang penasaran rasa kopi Robusta dari Gunung Karang. Silakan di hunting aja di sekitar Tanah Banten atau Tangerang, di Tangsel sana. Tapi kalau yang penasaran, asalnya itu dari sini loh. Dan kita berada di tempat ketinggian sekitar 700. Ya. Terus Kang, ini kebun ini kan uniknya adalah ini nggak biasa nih dari kebun kopi yang lain yang pernah saya temui. Tumbuh di antara batu-batu karang loh. Wow. Ya. Asik. Inilah salah satu keunikan yang kamu selalu bilang ini unik loh. Iya. Unik itu menarik kan gitu kan? Iya. Menarik untuk dieksplor. Untuk kenapa bisa terjadi kopi ada bisa tumbuh di batu gitu kan? Jadi awal ceritanya itu emang ini dulunya memang kebun kopi di bawah, gitu kan di bawah. Dengan tadi pohon kopi sudah lama tidak diurus gitu kan, akhirnya si biji itu dibawa sama binatang-binatang naik ke atas, jatuh di antara serahan batu-batu gitu kan. Mereka tumbuh mandiri, dia nyari sampai tumbuh. Aduh. Guys, luar biasa. Kelilipan guys. Waduh. Ini bukan terharu ya teman. Terharu. Tapi jujur sebenarnya saya terharu. Kena hasep, Kang. Terharu. Seolah-olah ini film drama. Jadi kalau bicara pertanyaan mah sedih banget cina. Aduh. Sedih banget para mah ku hasep. Jadi ini dibawa ke sini, oke, saya sadar tahu akhirnya ini sebenarnya tumbuh alami Kang berarti ya, iya, bukan alami. tanam ya. Ada sebagian yang alami. Jadi dibawa oleh saya paham, burung, kelelawar atau apapun itu ya. Luwak gitu kan ya. Ya luwak juga bawa dimakan naik ke sini kemudian tumbuh dengan alami sendirinya gitu. Dan memang awalnya itu kan memang sejarahnya itu memang dari leluhur kita juga. Ya, benar. Mereka nanam di antara selah-selah batu, Kang. Jadi ini batu ada selah dikasih tanah, kemudian ditanemin, kemudian tumbuh. Iya. Tapi karena generasi sekarang kurang begitu tertarik, akhirnya dia jadi hutan kan. Iya. Nah, kopi-kopi yang di atasnya jadi makanan artinya warga sekitar lah. Iya. Akhirnya dibawa tumbuh lagi dan akhirnya menjadi kayak dilihat sana seperti hutan. Jadi kopi. Bener Kang. Jadi apa namanya kawan-kawan. Ini terharu lagi apa kena asap ya? Terharu lagi nih. Kita lihat ya bagaimana alam itu bekerja untuk menopang kehidupan, bukan hanya untuk kehidupan manusia, tapi sebenarnya ekosistem yang ada di lereng Gunung Karang ini. Dan manusia salah satunya. Dan ini harus dijaga ya Kang. Betul. Kenapa harus dijaga?
Karena bukan hanya manusia yang punya kepentingan terhadap kopi-kopi ini, tapi ada yang lain. Ada gitu. yang lain. Ada makhluk Tuhan yang lain, mulai dari hewan yang kecil-kecil sampai yang menengah. Mungkin ada yang besar juga Betul. yang tergantung hidupnya dengan kopi ini. Jadi saya setuju dengan Kang Maman tadi sempat mention, Iya. di mana kebun kopi ini bisa terkelola secara alami, Sisa alami, apa tidak adanya. merusak, ya, tidak dirusak. Karena itu akan, kalau selama itu kita jaga, kawan-kawan, ini akan bisa menjadi life support system ya, jadi pendukung kehidupan masyarakat di sekitar. Iya. Dan kalau kita rusak atau ada yang Iya. terganggu ya, semuanya akan bermasalah juga. Masalah. Termasuk manusianya juga nanti. Dan saya yakin Kang, ke depan kebun kopi ini bisa bermanfaat lebih Amin amin. buat masyarakat di sekitar Gunung Karang. Mm-mm. Karena ya seharusnya kita kan manusia hidup gini ya. Betul, berdampingan, Heeh. saling gitu kan. Jadi kita bukan penguasa, teman-teman. Kita itu hanya bagian kecil dari sistem alam yang bekerja ini, dan kalau kita nggak jaga baik-baik, ya kedepannya kita juga yang kena, Kang. Betul. Jadi kawan-kawan, ini adalah bagian dari mitigasi bencana secara alami, di mana daerah berbatuan ini kan sangat rentan ya. Kalau Rentan ada dengan gempa, gempa, ini gunung gitu. api loh. Kan Iya, gunung masih api aktif. ketika bergoyang, batunya bisa jatuh. Bisa Dan kopi-kopi itu menjadi sabuk Penopang pengaman, gitu kan, penopang. penopang. Dengan Jadi akar harus yang- diperbanyak, Kang, kopi-kopi ini. Insya Allah. Jadi gunung ini aman, masyarakat dapat rezeki, Betul. kita yang penikmat kopi juga mendapatkan kenikmatan hidup Tersendiri. Wow. Ya. Wih, dahsyat banget. Wow. Luar biasa. Mudah. Oke. Duh, ini belum ada apa? Gelas, jadi apa aja aja lah. Sengaja itu bikin. Guys, Kita cobain dulu. pasti iri kan? Nah, duduk di batu, di lereng Gunung Karang dengan pemandangan Tanah Banten yang luar biasa, ditemani ngopi sama Kang Maman, juru kuncinya lagi. Diseduhin langsung. Langsung. Diseduhin langsung oleh Kang Maman. Nikmat apalagi coba yang harus kita dustai ini. Amin. Kang, Iya. jazakumullah, thank you Kang ya. Ya, bisa lanjut, mudah-mudahan barokah, berkah ya. Sip, Mudah-mudahan. kita coba ya. Enak. Tenang buat Ipan mah ada. Gimana rasanya? Ya. Pandeglang berkah, Pandeglang bunga bunga kopi. Oke, salam Expania, ekspedisi paru-paru dunia Indonesia. I love you. Nah, teman-teman, ini dia liputan eksklusif Expania di hutan kopi Cisanua di lereng Gunung Karang. Sebuah perjalanan yang luar biasa yang tidak terduga, tetapi hanya ada di sini di Pandeglang. So, jika video ini bermanfaat, please di subscribe dan di follow Instagram kami. Salam Expania. Yes.